Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bi huquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqatillah wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati ashabil kiram wala hadrati a'immatil arba'atil mujtahidin wala hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyariqil ardi ila magharibiha wala hadrati ghawti hadaz zaman wa sahibi hadaz zaman wa awanihi wa sairi awliya'illahi ta'ala radhiyallahu ta'ala anhum wala hadrati Syabi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bantani wala hadrati Syekh Al-Imam Al-Habib Sayyid Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddadina wa amamina wa ammatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina wa man habba wasana ilayna wa lidabil huquqi alayna wa li zawjatina wa auladina wa banatina wa dhararina syai'ulillahi lana wa lahumul fatihah. Kita lanjut halaman 271. Baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dama nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Masih membicarakan wajib-wajib haji. Wa ramyu jamratil aqabah yauman nahri. Dan wajib berikutnya adalah melontar jumrah aqabah yauman nahri pada hari nahar, pada hari tanggal 10 bulan Zulhijjah. Wa waqtuhu, dan waktunya min nisfi lailatin nahri, dari pertengahan malam lailatul nahar, malam hari raya Idul Adha. Wa yakhruju waqtul ikhtiyari, dan sudah keluar dan akan keluar waktu pilihan bi ghurubi syamsi yaumihi, dengan terbenamnya matahari pada hari nahar itu. Nah, jadi tanggal 9 itu di Arafah, wukuf ya. Sampai kira-kira maghrib dari situ mungkin disiapin waktu, lalu mungkin berangkat nanti ke Muzdalifah bermalam. Nah, kemudian dari Muzdalifah ya, yang penting lewat tengah malam dah ya, kira-kira jam 1-an itu boleh untuk jalan lagi ke Mina ya. Nah, di situ di mana itu ada tempat ya, 3 tempat tuh, jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Pada hari tanggal 10 itu ya, kan ini malam nih, namanya kan tadi udah bermalam tuh di Muzdalifah ya. Nah, kemudian berarti ini sekarang masuk tanggal 10-nya nih ya, tanggal 10-nya berarti hari Idul Adha tuh. Ya, hari Idul Adha. Nah, karena dari Muzdalifah udah lewat jam 1 mungkin begitu kan, sunnahnya kan supaya bermalam di situ walaupun sebentar begitu ya. Nah, itu mungkin kalau sudah ada kesempatan dan ya mungkin dikomandoi oleh pimpinan hajinya, bisa seandainya mau melaksanakan jumrahnya itu di tengah malam, dimulai dari tengah malam. Ya, jam 3 dah gitu mulai ya. Jam 3 tuh mulain ke
jumrah Aqabah. Nanti selesainya kapan? Wa yakhruju waqtul ikhtiyar bi ghurubi syamsi yaumihi, dan sudah atau akan keluar waktunya, berakhir tuh hari itu dengan terbenamnya matahari pada hari nahar, ya, hari tanggal 10, ya. Berarti kalau kita hitung-hitung di sini nih, paginya kita lagi lebaran tuh, lagi motong, ya. Nah, di sono lagi jumrah Aqabah, ya. Sampai kapan? Sampai maghrib tuh, ya, sampai maghrib. Nah, nanti ada orang tuh, ya, yang bisa langsung ke Mekah untuk jumrah ambil tawaf ifadah dan seterusnya. Tapi kemungkinan besar sih masih banyak yang ada di situ, karena kan ya habis dari wukuf tuh, mungkin lelah, capek dan sebagainya. Wa yundabu, dan disunnahkan akhdu sab'i hasayatin minal Muzdalifah lailan. Dan sunnah, ya, untuk mengambil 7 kerikil batu-batu kecil minal Muzdalifah, dari Muzdalifah lailan, pada malam hari. Jadi yang apakah sekarang masih berlangsung atau tidak, ya mestinya sih begitu. Dari wukuf di Arafah, bermalam tuh di Muzdalifah, yang salah satunya itu di situ kita nyari batu gitu, ya, nyari batu untuk ngambil, ya, nanti batu tersebut untuk dilaksanakan melontar jumrah Aqabah. Ngambilnya malam, ya, ngambilnya malam tuh, karena memang bermalamnya kan kita di situ, ya, di Muzdalifah. Terus wajib berikutnya lagi adalah waramyul jamarati salasi ayyamat tasyriqi kulla yaumin, dan melontar jumrah, ya, yang 3 ayyamat tasyriqi, pada hari tasyrik, kulla yaumin, setiap hari. Kalau mulai dari hari tasyrik berarti tanggal 11 tuh, ya, 11, 12, 13 itu melontarnya 3 dah tuh, ya. Jumrah ula, jumrah wusta, dan kemudian jumrah Aqabah gitu. Kapan waktunya? Wa waktuhu minaz zawal, dan waktunya dari tergelincir matahari. Wa yakhruju waqtul ikhtiyar, dan keluar waktu pilihan bi ghurubi syamsi, dengan terbenamnya matahari. Wa yabqa, dan tersisa waqtul adai, ya, waktu penunaiannya ila akhiri ayyamit tasyriqi, sampai akhir, ya, hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 13, ya. Ini kalau kita pikir-pikir nih, ibadah haji yang salah satunya adalah wajib, ya, wajib, kalau nggak dikerjain ini wajib diganti dengan dam nih, ini nih, ya. Ternyata kerjaannya ngelontar jumroh, nyambit bahasanya gitu. Dulu ada tugu, ya, bundar gitu, ya, cuman karena banyak orang yang banyak ngelempar kekencengan kali begitu, ya, lolos tuh ke sana begitu. Sekarang dibikin tembok jadinya, sehingga yang dari sini cukup kena tembok, yang dari sana kena tembok lagi, sehingga nggak lolos begitu, ya. Kalau dulu emang tugu bener-beneran itu dulu, ya, terus di kayak lingkaran besar begitu, kan berarti orang di setiap bundaran gitu, ya. Nah, anggap tugu di sini gitu kan, yang dari sini kemari, dari sini kemari, yang dari sini begitu kan, semuanya itu mengitari lingkaran tersebut. Ya, kalau yang lemparannya kenceng dari sini ke sono, ya kan, lumayan, ya, ketiban batu, namanya batu, ya kan. Kan kewajiban kita pada waktu itu masih belum boleh pakai baju bebas, ya, peci mungkin belum boleh dipakai pada waktu itu, ketiban batu, sekecil-kecilnya batu dah, ya kan, lumayan kena. Nah, sekarang udah diganti dengan tembok, ya, sehingga batu itu jatuh di situ, ya, kena di situ. Terus logikanya apa dah coba?
Ya, ngelontar jumrah begitu tuh kalau dipikir-pikir tuh apa sih itu gitu ya. Katanya nyambit setan. Emang setan bego banget, tapi kalau disambitin tuh setan diem aja gitu di situ tuh. Kita nih ya yang ya setan kan pinter juga masalahnya. Makhluk berakal juga dia, ya kan? Buktinya dia bisa nggodain manusia, ya kan, supaya tersesat. Ya, bisa tuh setan nggodain manusia. Kita ya manakala ada orang, jangankan segerombolan jutaan begitu gitu ya orang tuh, anggaplah 3 juta dah gitu. Semua-muanya nimpugin setan yang ada di situ gitu. Masa iya setan kagak lari-larinya sih begitu? Kan di situ tidak ada bahasa bahwa hari-hari di mana orang jumroh, orang lontar jumroh, setan lagi diiket-iketin. Ada nggak berita begitu? Setan diiket-iketin itu di bulan Ramadan ada ya. Bulan Ramadan sufidatis sayatin katanya. Diiket-iketin tuh setan. Berarti kalau hari Aqobah apa hari jumroh tuh yang 3 ya tambah hari nahar, kagak ada berita bahwa setan tuh lagi diiket-iketin. Selalu kalau pas kita tambitin tuh dia diem aja begitu, nggak bisa ngelawan gitu. Ya. Jadi kalau itu maksudnya gitu misalnya, rasa-rasanya sih bahasa nyambitin setan di situ ya kan, kagak logis juga. Karena biar bagaimanapun bodohnya setan, ya kemungkinan besar dia bisa lari kalau ditimpugin ya oleh jutaan orang kayak gitu ya. Semenjak timpugan pertama juga nih setan lihat nih, ada yang nipu gue nih ya kan, cukup dah kena dah 7 kali begitu kena ya. Habis gitu masa mau kena lagi kata setan ya kan, mendingan lari dari situ ya kan. Kalau itu tujuannya adalah nimpugin setan, setannya kagak diikat. Kalau setannya diikat sih ada berita begitu bahwa pada waktu ngelontar jumrah setan-setan diiket-iketin, mungkin kena dang kemana-mana itu setannya. Ini kan kagak ada berita. Yang ada berita setan diikat bulan Ramadan. Ya kita juga bisa begitu di sini ya kan, ngikat ya setan itu terikat begitu bahasanya. Tapi kalau di sana kan tidak. Jadi logikanya apa tuh kalau begitu? Ya. Ada yang bilang dulu ngikutin sunnahnya Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim ketika mau motong anaknya Ismail itu diganggu oleh setan. Karena diganggu timpuk gitu, ya. Terus gagal tuh setan ganggu Ibrahim, ganggu anaknya Ismail. Ismail diganggu lagi, timpuk lagi, ya. Gagal lagi berarti 2 tuh. Kemudian ibunya Siti Hajar diganggu lagi, terus timpuk lagi. Nah baru 3 orang, ya. Tapi sunnahnya 7, ya kan? Kan kalau Nabi Ibrahim ngelontar 1, Ismail ngelontar 1, Siti Hajar ngelontar 1, baru 3. Kenapa sekarang jadinya 7 gitu misalnya, ya? Nah jadi banyak hal-hal yang memang dalam ibadah itu bukan logika yang main, tetapi adalah ketaatan yang tulus, ketaatan yang sesungguhnya bagi seorang hamba untuk kemudian melaksanakannya ya dengan sungguh-sungguh apa yang diperintahkan tanpa harus berpikir mendalam ya apa itu hikmah di balik orang disuruh ngelontar gitu ya. Ada manfaatnya atau tidak, kerjain. Tapi mustahil nggak ada manfaatnya, ya kan? Pasti ada manfaatnya, cuma kitanya nggak tahu, kira-kira begitu. Nah, jadi kalau orang mengatakan, wah ibadah agak masuk akal, iya. Kalau ibadah masuk akal, nanti diakal-akalin jadinya, gitu, ya. Contoh nih, diakal-akalin begini kira-kira. Kalau kita puasa, ya, khusus dah puasa Ramadan, ketika kita nggak makan, nggak minum, itu nilai kesehatan kan sekarang udah ada alat ukurnya gitu kan ya. Kolesterol udah ada alat ukurnya, darah ya udah ada ukurnya, jantung udah ada alat ukurnya, detaknya berapa begitu kan. Nah, sekarang orang seharian puasa tuh dari subuh sampai jam 6. Oleh alat dihitung, ya. Oh, jantung gerakannya, detakannya di sekian, ya. Kemudian
darah tekanannya sekian, kolesterol jadi sekian. Semua ada pokoknya dihitung dengan angka-angka sesuai dengan petunjuk mesinnya itu. Lalu ya akhirnya orang akan berkata, kira-kira pekerjaan apa atau mungkin olahraga apa yang kemudian apabila dilaksanakan hasilnya sama dengan catatan puasa 1 hari gitu. Ya. Kalau ketemu ya kan, ya udah. Kalau gitu misalnya dengan makan, misalnya dengan jalan kaki, ya. Misalnya dengan tidur sekian jam, itu kolesterol, darah, tekanannya segala macam sama seperti dalam keadaan puasa. Nanti bisa jadi orang tidak pilih puasa, ya. Orang pilih, ya anggaplah gantinya jogging kali, habis jogging makan ketupat gitu misalnya, ya hasilnya sama itu. Ya udah orang pilih itu jadinya, ya jogging 10 kilo, gitu makan ketupat sepiring, pas diukur-ukur sama itu ya. Lah mendingan jogging sama makan ketupat kalau begitu ya kan. Kalau itu diukur-ukur dengan akal tuh begitu jadinya. Maka puasa walaupun orang bilang oh puasa jadi sehat, enggak. Ya, enggak jaminan kalau orang ya puasa sehat. Mestinya kalau puasa sehat mah orang Ramadan tuh kagak ada yang batuk, enggak ada yang pilek gitu kan ya. Bulan Ramadan banyak kan yang bersin-bersin di sini. Yang batuknya ngekel aja banyak ya. Jadi kagak ada jaminan kalau bahwa puasa itu menunjukkan sehat. Kagak biasa-biasa aja udah. Yang dinilai oleh Allah, yang Allah mau, kita tuh tunduk enggak ya sama perintah Allah. Itu aja di situ. Adapun apa manfaatnya, apa hikmahnya segala macam enggak penting untuk dicari-cari ya gitu. Dan kalaupun ketemu itu bukanlah total keseluruhan dari tujuan Allah memerintahkan kita untuk beribadah. Disuruh puasa, oh sehat, belum. Enggak, bukan semuanya, bukan semua tujuan daripada puasa adalah nilai sehat begitu ya. Nah, begitu seterusnya. Begitu juga nih kita disuruh pada waktu haji melontar jumrah gitu. 7, apa hikmahnya? Ya mana tahu kita. Kalau nanti kita tahu hikmahnya, oh hikmah daripada ngelontar jumrah adalah ini. Nanti yang orang pilih itu kerjaannya ini jadinya. Ya. Nah, maka sampai sekarang tidak dipentingkan tuh untuk nyari-nyari ya nilai daripada jumrah itu ya. Ngelontar sebanyak berapa kali itu nanti ya, sehari aja 3 kali ya. Nah, berarti 3 kali 3 hari kan gitu ya, 9 kali ditambah dengan hari nahar sekali itu misalnya kan jadi 10 kali itu ya, dengan batu sebanyak 7 kali 10 berarti 70 kali nyambitin gitu ya. Kalau seandainya kita nih taruh dah batu yang kecil-kecil segini nih, terus disambitin kita beletuk benjol juga kayaknya itu kalau 70 ya kan. Artinya kalau seandainya setan betul di situ ada dan disambitin, ya setan kayaknya berpikir 2 kali, ngapain gue nongkrong di sini ya kan? Mendingan gue jalan, gue ditimpugin melulu gitu ya kan? Nggak mungkin lah kalau secara setan ditimpugin diam aja. Orang dibaca ayat kursi aja keluar ya kan? Azan ya kan itu bentuknya. Kalau azan lagi dikomandangkan, itu setan kan pada lari, nyari tempat yang enggak kedengaran azan. Ya, diantaranya ke laut, ke hutan gitu kan. Mereka bersembunyi di sana. Selesai azan balik lagi ke musola, ke masjid lagi, ngodain lagi orang, gitu ya kan. Itu. Nah, artinya kalau begitu terhadap hal-hal yang sifatnya non fisik, setan masih bisa lari, ya. Ya, mungkin yang fisik juga lebih-lebih lagi, ya. Dan itu lebih tidak pasti lagi karena ya yang kita sambitin sesuatu yang tidak kita lihat gitu ya. Nah, itu jadinya begitu. Taruh dah misalnya iya gitu misalnya nyambitin setan di situ. Sampai setannya kolap jatuh gitu misalnya, ya. Setan sih itu jatuh. Ya, setan yang ada di mana? Setan yang ada di Mina kalau gitu ya kan. Oke, setan di Mina kita timpugin dengan jutaan orang. Taruh dah mati tuh setan di situ. Pas pulang ke Indonesia, setannya ada nggak di Indonesia? Banyak, ya kan? Ya, yang disambitin yang di sono, yang di Indonesia nggak disambitin, ya kan?
Nah kan repot juga kalau begitu. Mestinya sih kalau begitu ya ada juga kali itu amalan kalau orang pergi haji nyambit setannya yang ada di Indonesia, biar anggaplah kalau di sana mati, di sini juga mati juga kali itu, buat ngeringanin jangan sampai kita digodain dulu gitu ya kan. Nah ya tapi kagak ada bukti kan masalahnya seperti itu ya. Nah jadi akhirnya sekali lagi bahwa hal-hal yang sedemikian ini memang Allah tidak nyuruh nyari-nyari hikmahnya, fadilahnya, apanya, kerjain aja udah ya. Allah udah suruhnya begitu sesuai dengan ajaran yang Allah turunkan kepada para nabi ngajarinnya kepada kita. Nabi Ibrahim terus ke bawah sampai Nabi Muhammad, ya udah kerjain ya, tanpa harus melihat, mengetahui ya hikmah, fadilah apa yang ada pada ya ngelontar jumrah dan juga ibadah-ibadah yang lainnya. Wa adadur ramyi likulli yaumin min ayyamit tasyriqi as-salati ahadun wa ishruna hasatan. Adapun jumlah melontar pada setiap hari di hari-hari tasyrik itu adalah ya jumlah batunya itu menjadi 21 batu. Likulli jamratin sab'un, setiap satu jamrah ya itu 7 ya, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah aqabah masing-masing 7, setiap hari 21 ya, 3 ya, apa 7 ada tempatnya 3 kan, 21 tambah 7 ya, jadi akhirnya jumlahnya menjadi 70. Wa yustaratu, dan disyaratkan ayyabda'a bil jumratil kubra, dan disyaratkan juga bahwa memulai jumrah itu dengan jumrah kubra. Jumrah kubra itu jumrah ula namanya. Wa hiya allati taliya Masjidal Khifi, yaitu jumrah yang berdekatan dengan Masjid Al-Khif. Tsumma bil wusta, kemudian jumrah wusta. Tsumma bi jumratil aqabah, kemudian jumrah aqabah allati hiya asfalu Minah, yang ia merupakan daerah atau tempat paling rendahnya Mina. Kalau ini sih udah otomatis tuh mungkin ya, orang semuanya seperti itu karena ini menjadi syarat gitu ya. Wa yarmiya, dan hendaknya ia melontar hasatan dengan batu ya. Falau rama biwahidatin sab'an ajza'ahu, kalau seandainya dia ngelontar sekali tapi sekaligus 7 batunya, ajza'ahu, boleh. Yang benar nih ya, satu batu satu timpuk ya sampai 7 kali. Ini sekarang ada 7 nih ya, langsung aja timpuk brek gitu kan. Nah, ajza'ahu, boleh katanya, sah ya, mencukupi. Wa yakunal marmiyu hajaran, dan harus adanya benda yang dilontarkan itu adalah bentuknya batu. Wa ayyusamma ramyan, dan dinamakan ya melontar begitu, nyambit dah bahasa kita. Jadi benda yang dilemparkannya harus batu dan kerjaannya ngelontar, ngelempar bahasa kita begitu. Ya. Berarti yang namanya batu ya harus batu. Berarti nanti kalau seandainya ya bukan batu, itu ada yang bilang kagak sah gitu ya. Ada yang bilang boleh-boleh aja, yang penting apa ada dilempar begitu ya. Nah, terus kerjaannya harus ngelempar. Berarti kan sangat memungkinkan kalau batunya kecil kita sentil begini, teng. Gundu aja kita bisa sentil ya kan? Itu. Nah, itu walaupun mungkin sampai kali ke sana, tapi itu bukan yang diperintah. Yang disuruh adalah bentuknya nyambit gitu ya, ngelemparnya itu. Sekali lagi yang kayak begini ya bukan wewenang otak manusia untuk mikir-mikirnya kayak begitu tuh ya. Udah kerjain aja begitu. Falau wada'al hajara min ghairi ramyin lam yakfi. Kalau seandainya dia ya meletakkan batu tanpa melontar ya, lam yakfi, maka tidak cukup. Artinya apa nih? Sekarang kan ada tuh tempat melontarnya gitu ya, bukan dilemparin tapi dibawa gitu, entah 1-1 atau 7-7-nya langsung dibawa nih, tak
taruh gitu ya. Nah segitu balik lagi. Itu namanya meletakkan gitu. Bukan ngelantar. Kalau ngelantar kan dari jauh. Ini enggak, dia datang ke tempat jamrah tadi itu ditaruh di situ. Yang begitu katanya kagak cukup. Tapi apapun bentuknya, selagi orang masih nyebut itu adalah nyambit gitu, ya, melontar, itu masuk dalam kategori dibenarkan begitu, ya. Wa antaqa fil marma, dan batu itu harus jatuh pada tempat pelontaran. Wa huwa mujtama'ul hasa, yaitu tempat berkumpulnya kerikil asfala syakhisi, pada bawah tugu, wa yaqsiduhu, dan ia bermaksud ya menuju lemparannya itu kepada tugu sasaran tadi. Ya. Dulu sih memang pakai tugu gitu kan ya. Sekarang kan udah pakai tembok gitu, ya. Anggaplah itu tugu juga gitu. Nah, jadi jatuhnya lemparan tadi itu di situ jatuhnya. Artinya kalau seandainya ngelemparnya kekencengan, lewat gitu. Nah, ini jadi masalah nih. Nanti banyak ada imam, ada ulama yang bilang nggak sah karena itu bukan tertuju kepada yang dimaksud begitu ya. Yang dimaksud kan tembok itu gitu. Kenapa ngelemparnya kekencengan? Berarti lewat kalau gitu ya. Nah, maka yang demikian ini harus diganti begitu. Dan sengaja ya harus tertuju kepada tembok itu tuh. Kalau sekarang tembok tuh ya, tertujunya kepada tembok begitu. Walau rama ilal hawa, kalau dia nimpuk, kalau dia ngelempar, kalau dia ngelontar ke udara, fawaqa'a fihi, lalu jatuh ya ke tempat kumpulnya, ke tempat dihimpunnya batu-batu tadi. Au syakka, atau dia ragu fi wuqu'ihi, di dalam hal jatuhnya batu tadi ke tempat kumpulnya batu-batu tadi itu, lam yakfi, maka tidak cukup. Jadi ada dua nih. Jadi yang pertama ngelemparnya sing gitu kan, lewat ya, atau mungkin jatuh ke situ, tapi ya karena ngelemparnya kenceng begitu nggak bisa dipastiin jatuhnya ke situ enggak gitu, walaupun sebenarnya jatuh. Atau yang kedua, ya, dia ngelontarnya boleh pelan, boleh kenceng, tetapi dia ragu nih, jangan-jangan batu kagak sampai ini di tempat kumpulnya batu tadi, di tugu tadi itu, ya. Lam yakfi, maka yang sedemikian itu dinyatakan tidak cukup. Berarti kalau begitu penting juga kali itu, ya, kita kalau giliran mau ngelontar kudu bawa batu cadangan, ya. Jangan-jangan kita lagi begini nih, di belakang kita, ya, ada orang. Pas kita ngelempar, tangan kita nyangkut di badan dia, ya. Batunya jatuh gitu misalnya. Emang mau mungut batu tuh orang lagi banyak begitu ya kan? Wah, bisa keinjang-injang ntar tuh kita kalau begitu. Maka perlu untuk nyiapin batu cadangan, supaya kalau batu kita jatuh, atau batu kita ragu jatuhnya di tempat kumpulan batu tadi, atau mungkin ngelempar kita kekencengan, ya, sehingga nggak jatuh ke tempat tugu, maka masih ada cadangan untuk kita timpuk. Ada orang tuh pas batunya habis kurang, lempar pakai sendal, ya kan gitu. Ada aja tuh. Iya. Dan cukuplah ya yang disebut ngelempar begitu tuh, nggak usah pakai ancang-ancang, 1, 2, lari, duk, wis gitu ya kan. Kemarin kan banyak tuh videonya ya, entah orang dari mana itu modelnya begitu ya. Nggak usah begitulah ya kan. Cukup kalau yang disebut ngelontar, nyambit tuh begitu ya, udah gitu aja. Kan jaraknya juga nggak jauh-jauh banget begitu ya. Wa idza ramal yaumasani, dan apabila dia telah melontar jumrah pada hari kedua, wa nafara, ya, dan pergi itu berarti pergi ke sono, ke Mekah berarti. Qabla ghurubi syamsihi, sebelum terbenam matahari, ya, wasaqata anhu,
mabitul laili, ya, dan ia atau dia maka gugur, ya, dan gugur baginya mabit pada malam yang ketiga. Waram yaumiha, dan juga gugur melontar hari yang ketiganya. Afada dalika ar-ramli. Saya ulangi, wa idza ramal yauma tsani, kalau dia melontar pada hari kedua. Hari kedua hari tasyrik nih, ya. Jangan dihitung dari hari ahad, dari hari nahar, jangan. Kalau dihitung dari hari nahar, hari tanggal 10, hari kedua tuh berarti udah hari ketiga jadinya. Kan kalau dihitung semuanya jadi 4, tanggal 10 dan 11, 12, 13. Ini hari kedua berarti udah tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12. Nah, andai ya dia tanggal 12 itu berangkat tuh, habis ngelontar berangkat ke Mekah untuk bikin tawaf ifadah tuh, ya, maka katanya jaza gitu, boleh, ya. Yang penting tadi tuh perginya sebelum terbenam matahari. Kalau boleh begitu, maka apa yang berakibat berikutnya? Wasaqata anhu mabitul lailati salisa, gugur kewajibannya untuk mabit pada malam ketiga, dan gugur juga ramyu yaumiha, melontar hari yang ketiga tadi. Afada dalika ar-ramli, demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Artinya gini, hari kedua berarti hari ketiga kita ngelontar tuh, ya, hari kedua hari tasyrik nih, berarti kita habis ngelontar berangkat tuh ke Mekah, ya, lalu kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian cukur. Nah, berarti kita udah tahallul awal tuh namanya, ya. Nah, itu nafar awal namanya kalau begitu, ya. Mau balik lagi boleh, nggak balik juga sebenarnya nggak apa-apa. Karena kalau dia udah ngelontar di hari kedua dan dia sudah bikin tawaf ifadah, maka ngelontar yang hari ketiga dan bermalamnya di Minanya itu sudah dianggap selesai, ya, sudah gugur kewajibannya. Ada juga ya yang modelnya kayak begini, ya. Tergantung dah, lihat suasana. Kalau nanti kita atau sahabat-sahabat kebetulan haji gitu, ya kan, dikasih tahu nih misalnya sama pimpinan rombongan, ya, ayo kita punya kesempatan nih, kendaraannya ada, ya kan, kita bikin nafar awal, ayo berangkat ke Mekah, tawaf ifadah segala macam selesai, ya, tahallul. Nah, maka kalau begitu kita sudah diperbolehkan tuh untuk ganti pakaian yang bebas gitu, ya. Andaikan mau balik lagi boleh, ya, enggak balik pun kewajibannya sudah gugur gitu, ya, enggak balik pun udah gugur. Faraon syurutu sihhatin nafari khamsatun. Adapun syarat-syarat sahnya nafar ada 5, ya. Al-awwalu, yang pertama, ayyan fura fil yaumi tsani. Dia harus nafar pada hari kedua, berarti hari pertama belum boleh, ya. Min ayyamit tasyriqi, pada hari tasyrik. Asani, yang kedua, ayyakuna ba'da zawal, ya, nafar itu ya dilaksanakan setelah tergelincir matahari. Berangkatnya jadi ya bizohor dah gitu, ya. Asal itu yang ketiga, ayyakuna ba'da ramyi yaumin nahri wal yaumaini ba'dahu. Nafar yang terjadi itu harus setelah selesai melontar hari nahar dan 2 hari berikutnya, ya. Jadi tanggal 11 dan tanggal 12 itu udah semuanya itu dikerjain. Makanya kalau lagi ngelontar jangan pakai ngaso gitu. Kerjaannya enteng, ya kan? Cuman gara-gara orangnya banyak aja jadi susah datangnya gitu. Bukan kerjaannya yang berat, tapi ya desek-desekannya itu yang susah gitu, ya. Artinya apa? Kerjain dah secara berturut-turut langsung dari jumrah ula atau jumrah kubro, jumrah wusta, lalu jumrah aqabah, selesaiin semuanya. Jangan ngelihat, wah orang banyak banget nih, ya. Jumrah kubro dulu dah, habis gitu ngupi dah pakai ketan gitu misalnya, ya jangan.
nanti akibatnya kalau ya pimpinan rombongan atau teman-teman ngajakin, woi ayo kita nafar awal, nah kita belum selesai nih ngelontar jumroh, nggak kebagian kalau begitu ya. Maka selesaikan secara menyeluruh, ya berat-berat dikit, desek-desekan dikit, emang waktunya di situ seperti itu ya. Kalau yang namanya haji itu ya al-hajju ashhurum ma'luman, ya haji itu pada bulan-bulan tertentu. Artinya kagak bisa di bulan lain dibikin haji begitu lagi gitu ya, nggak bisa. Emang udah waktunya itu. Artinya kalau memang di saat itu kita lagi berjubel-jubelnya orang, ya udah lewatin aja, sabarin aja, terusin sampai selesai. Nah udah selesai, baru dah ya kita melaksanakan nafar. Ar-rabi'u yang keempat ayyakuna qad batal lailataini qablahu bimina. Yang keempat bahwa dia sudah bermalam ya 2 malam sebelumnya di Mina. Jadi paling sedikitnya tuh udah 2 malam tuh, paling tidak tanggal 1 dan tanggal 11 dan tanggal 12-nya. Al-khamisu yang kelima ayyanwiyan nafara, dia hendaknya niat nafar. Wa waktuha, adapun waktunya ba'da tamami ramyi jamratil aqabah, setelah sempurna melaksanakan jumrah Aqabah, wa ba'da ruju'ihi ila haddi Mina, dan setelah dia balik kembali dari batasan ya Mina. Jadi gampangnya tanggal 10, 11, 12 ngelontar udah selesai semua ya. Baru setelah itu ya kalau udah tergelincir matahari berangkat dah ya ke Mekah. Lalu bikin tawaf ifadah ya, sa'i, kemudian tahallul. Nah, tergantung dah tuh, kalau memang disuruh balik ya kita balik lagi. Kalau enggak disuruh sudah ya, karena kalau udah nafar ya berarti sudah selesai ya. Itu udah pekerjaan terakhir deh tuh. Ya, pekerjaan terakhir itu sebenarnya adalah jumrah Aqabah pada saat itu, selain memang harus bikin tawaf ifadah gitu ya. Kalau udah tawaf ifadah selesai, sa'i, tahallul, semuanya selesai dah tuh ya. Rangkaian hajinya udah selesai. Kemudian yang wajib berikutnya adalah wa tawaful wada'i, dan tawaf wada ya, tawaf perpisahan. Siapa yang wajib melaksanakan tawaf wada? Liman aradal khuruja, bagi orang yang menghendaki keluar min Makkah ya, dari kota Mekah. Walau liduni masafatil qasri, sekalipun kurang dari jarak mengqasar salat. Ya, jadi pada dasarnya orang kalau keluar Mekah itu, di mana disunnahkan atau misalnya di sini menjadi kewajiban nih karena haji, itu diwajibkan tawaf wada kalau perjalanannya memang lebih dari ya, kalau mazhab Syafi'i itu 89 kilo gitu. Seharusnya begitu. Tetapi tawaf wada itu bagi siapapun yang ada di Madinah terus mau keluar, dan keluarnya sampai ke tanah halal namanya ya. Dari kota Mekah itu keluar ke tanah halal. Nanti itu ada batasan sih di jalan-jalanan tuh, ada pemberitahuannya ya, haramain atau tanah haram gitu misalnya. Itu dikasih tahu tuh, keluar dari situ, berarti kalau kita bertujuan ke daerah tersebut di mana udah keluar sampai tanah halal, maka itu sesungguhnya kita udah diperintahkan untuk melaksanakan tawaf wada. Kalau nanti balik lagi, ya nggak jadi masalah, balik aja lagi. Tapi nanti ketika balik itu disunahkan lagi untuk ya bikin umroh lagi gitu, tawaf lagi, ya tawaf qudum lagi. Nah itu aturan yang memang ada di kota Mekah tuh kalau kita berada di sana. Anggap begini misalnya nih ya, kita belum pulang nih ya, belum pulang. Kita mungkin daftar
daftar daftar hajinya kita tuh yang belakangan lah begitu ya. Itu kan biasanya pulangnya agak lama tuh ya, karena di Madinah dulu baru ke Mekah gitu. Nah, ini kita mungkin punya teman atau kita pengen jalan ya, tapi keluar dari ya wilayah tanah haram ya, sampai menuju ke tanah halal. Belum pulang nih kita nih ya, belum pulang haji, belum pulang ke tanah air gitu. Pas kita haji, ketemu teman di sana. Dia bilang, main yuk ke rumah. Entah kosannya entah memang rumahnya kalau di punya sana. Di mana? Oh, di sana. Ternyata kalau dihitung-hitung, jarak tersebut sudah keluar dari tanah haram, gitu ya. Ini kan kita belum pulang haji nih, belum mau pulang, belum balik ke Indonesia gitu, ya kan? Nah, maka itu sudah diwajibkan atau harus dikerjakan tawaf wada, karena kita keluar menuju tanah halal dari tanah haram Mekah, sekalipun bukan untuk pulang. Nah, apalagi sih tentu kalau kita pulang gitu ya, maka tawaf wadanya itu menjadi wajib jadinya. Jadi pokoknya sih dinyatakan manakala kita keluar dari kota Mekah menuju tanah halal berikutnya, nah itu ya diperintahkan untuk melaksanakan tawaf wada. Fa in tarakahu walau makian lazimahu dammuhu. Nah, ini yang berapa nih ya. Kalau seandainya dia meninggalkan tawaf wada ya, sekalipun dia orang Mekah tuh ya, lazimahu dammuhu, maka dia wajib membayar dam tuh ya. Jadi mau keluar dari kota Mekah menuju tanah halal tapi tidak melaksanakan tawaf wada, kena dam tuh akhirnya. Kan jadi bahaya kalau begitu ya. Naam, betul. Yustasnal khariju lit tan'imi lil umrah. Dikecualikan orang yang keluar menuju tan'im untuk umrah ya. Tan'im itu kan tempat untuk ya ini memulai miqat di situ ya kan. Awil khariju lit tarwiyati bi Arafat. Ya. Atau yang keluar untuk tarwiyah ya, menyegarkan diri katanya ya di tanah Arafah. Fa innahu la tawafa alaihi, maka tidak ada wajib tawaf baginya, lakin yustahabbu, akan tetapi ya diperintahkan atau disunnahkan. Demikian dijelaskan oleh Imam Ar-Ramli. Tan'im itu Masjid Aisyah ya di situ. Jadi setiap kali kita mau bikin tawaf yang umroh ya, yang sifatnya udah yang kedua kalinya, itu kemungkinan besar diarahkannya itu ke Tan'im. Sebab kalau Bir Ali jauh lagi ya. Jadi kalau kita dari Masjidil Haram tuh dulu nih masih ada omprengan tuh kayak mikrolet tuh mobilnya begitu. Mikrolet yang kapsul gitu tuh. Mobilnya persis sama gedean aja begitu. Sehingga saya 5 real atau 10 real tuh ya gitu. Ya, jadi dia bilang Tan'im kayak kita tenabang gitu ya kan. Udah naik. Nanti berhentinya dia di situ ada tuh di Tan'im, ada putarannya gitu. Tapi dia kagak nungguin kita, ya ntar dia langsung jalan. Nah, kita nanti nungguin lagi mobil yang berikutnya untuk kita menuju ke tanah haram lagi. Saya nggak tahu di sekarang beberapa terakhir itu umroh kagak bikin umroh sunnah dari Tan'im gitu masalahnya. Jadi nggak tahu. Dulu pernah ya, jadi itu juga jalan sendiri gitu kan. Habis umroh selesai, nah mau umroh lagi, saya naik omprengan aja dah tuh. Masih ada tuh omprengan dulu jadinya ya. Sekarang nggak tahu lagi dah masih ada apa enggak gitu. Kayaknya udah nggak ada dah. Fahadhil khamsatu, maka yang 5 ini wajibatul haji, adalah wajib haji. Ya, wa yujbaru, dan ditambal atau diganti al-wahidu minha, satu di antara ya 5 perkara apabila ditinggalkan wajib diganti ditambal bidamin dengan membayar dam.
Jadi kalau kita ninggalin tuh yang lima tadi tuh, itu terkena dam. Artinya sih tidak membatalkan haji, ya. Nah kalau yang rukun, nah itu hajinya memang dinyatakan batal kalau begitu. Karena untuk rukun tidak bisa ditambal diganti dengan bayar dam. Kalau yang wajib, ya ada tuh tambalannya dengan bayar dam. Qala Syarqawi, berkata Syarqawi, wa addu hadza tawaf min wajibatil haji mabniun ala annahu minal manasiki. Dan dianggap, ya, dihitung tawaf ini bagian daripada wajib haji, didasari bahwa dia adalah bagian daripada manasik, ya, manasik haji. Wal mu'tamad, dan pendapat yang paling kuat, annahu laisa minha, bahwa ya tawaf wada ini bukanlah bagian daripada haji atau manasik. Bal yajibu ala man arada firaqa Makkah, tapi hanya wajib bagi orang yang mau berpisah dari kota Makkah atau meninggalkan kota Makkah. Sawaun kana hajjan au mu'tamiran am ghairahuma. Sama saja orang yang mau ninggalin Mekah tersebut adalah orang yang sedang haji atau orang yang sedang umrah atau bukan keduanya. Ya. Anggap nih kita punya kesempatan belajar di kota Mekah gitu, ya. Memang belajarnya anggaplah di Masjidil Haram gitu, setiap hari kuliahnya itu di Masjidil Haram begitu. Itu kan kita udah nggak perlu haji lagi, nggak perlu umrah lagi, emang ada tiap hari di situ, ya kan gitu. Atau di manalah yang penting dekat Masjidil Haram, mungkin nggak usah ya setiap saat tawaf segala macamnya karena memang dia tinggalnya di situ, ya kan. Nah, bukan haji, bukan umrah, ya, mungkin kita pelajar di situ, ya kan. Tiba-tiba ya entah kita mau belanja, entah kita mau pelesiran, dah bahasanya begitu, yang penting ninggalin kota Makkah menuju kota atau tanah halal terdekat sekalipun, di mana kita keluar dari tanah haram, maka itu dianggap penting, atau kalau haji itu atau umrah jadi wajib jadinya, ya. Itu kalau di luar itu menjadi tetap disunahkan untuk melaksanakan tawaf wada gitu. Hada in arada firaqaha limakanin ala masafati qasrin. Ini apabila dia berkehendak meninggalkan kota Mekah ke satu tempat yang jaraknya mencapai jarak qasar, ya. Tapi sebagian ulama sih nggak bilang harus jarak qasar, 89 kilo kan lumayan jauh juga katanya. Yang penting udah keluar dari tanah haram, ya. Sawaun qasadal iqamata fihi amla, sama saja dia berkehendak keluarnya tadi itu ke satu tempat yang sudah mencapai 89 kilo tadi, itu ya mau bermukim ataupun tidak, ya. Kalau mau bermukim itu jaraknya atau waktunya paling enggak 3 hari, ya. Atau enggak pulang pergi doang dah begitu, ya. Dari Mekah dia keluar misalnya pagi, ya, ntar sore balik lagi, tapi perginya sudah mencapai tanah halal gitu, keluar dari Mekah, itu tetap ya diharuskan untuk tawaf wada. Fa in arada firaqaha limakanin duna dalika, apabila dia meninggalkan kota Mekah ke satu tempat tapi kurang dari jarak, ya, diwajibkan qasar salat, yaitu 89 kilo, nuzira, maka perlu dipertimbangkan. In qasadal iqamata fihi lazimahu tawaful wada, kalau dia bermaksud meninggalkan kota Mekah tapi kurang dari jarak qasar salat, namun punya keinginan untuk bermukim di daerah tersebut, maka wajib baginya tawaf wada, ya. Ada nih misalnya mahasiswa yang di sekitar Makkah di Masjidil Haram gitu belajarnya, akhirnya dia keluar tuh ke tanah haram paling deket dah pokoknya, ya. Andaikan ini batas tanah haram gitu, nih di sini nih namanya udah tanah halal namanya nih, ya kan.
tapi dia punya niat untuk bermukim. Mukimnya itu para alim ulama bilang paling enggak 3 hari. Itu dia sudah wajib untuk melaksanakan tawaf wada karena dia sudah memisahkan diri dari Mekah begitu ya. Wa illa apabila tidak ka'an kharajalil umrati, misalnya dia keluar untuk melaksanakan umrah, fala, maka tidak wajib untuk tawaf ya wada. Intaha, demikian dijelaskan oleh Imam Syarqawi. Kita mau umroh yang kesekian kalinya dah ya. Ada di Mekah nih kita nih. Tiba-tiba dibilangnya kita akan ambil umroh itu di daerah Ja'ranah namanya ya. Nah, maka tujuan keluarnya kan adalah untuk bikin umroh. Nah, Ja'ranah termasuk tanah halal, di mana di situ memang menjadi tempat untuk ngambil mikot juga. Nah, maka keluarnya kita ke tempat tanah halal, namun tujuannya untuk umroh, maka ya tidak diwajibkan untuk melaksanakan tawaf wada, ya, karena dapat dipastikan kembali lagi ke daerah ke wilayah tersebut, gitu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin hamzal mursalin wa sur'atal hamal malaikatul muqarrabin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna. Allahumma ja'alna wa auladana banatina wa dzurriyyatina min ahli wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhir wa ftah qulubana qulubahum mutal 'arifin. Wahdina wa iyyahum siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.